Media Amerika Serikat soroti langkah Indonesia dan Malaysia gila-gilaan belanja rudal dan drone dari Turki. Hubungan baik antara Indonesia dan Turki menjadi topik pembicaraan media Amerika Serikat Forbes. Dalam artikel Forbes yang diterbitkan pada 20 Agustus 2024, media Amerika Serikat tersebut menyoroti upaya Indonesia dan Malaysia menjadi importir utama sistem persenjataan lokal Turki hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Sistem persenjataan lokal Turki yang dipesan Indonesia dan Malaysia meliputi pesawat tanpa awak canggih, rudal anti kapal, dan bahkan kapal perang. Menteri Pertahanan Turki Yasser Güler menyampaikan tujuan Turki dan Indonesia untuk meningkatkan hubungan kedua negara melalui pelatihan dan kerjasama militer dan pengembangan alutsista. Harapan Ankara untuk meningkatkan jumlah pelatihan dan latihan gabungan yang dilakukan oleh angkatan bersenjata kami, terangnya dikutip dari Forbes. Yasser Güler mengatakan tujuan utama kami adalah untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama kami ke tingkat yang jauh lebih kuat di setiap bidang bersama Indonesia. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau Marsikal TNI M. Tony Harjono bertemu dengan Panglima Angkatan Udara Turki di Ankara pada tanggal 1 Juli 2024 lalu. Pertemuan tersebut guna membahas kerjasama antara lain dalam memperkuat pertahanan udara. Sementara pada hari-hari sebelumnya, pejabat Indonesia tersebut mengunjungi fasilitas milik Baykar Teknologi. Baykar Teknologi merupakan produsen pesawat nirawak Baykar TB2 yang banyak diekspor dari Turki. Pada kesempatan tersebut, Kasau juga melihat demonstrasi penerbangan kendaraan udara tempur nirawak Akinci yang canggih milik perusahaan tersebut. Hubungan pertahanan antara Turki dan Indonesia tidak diragukan lagi sedang berkembang pesat dengan beberapa pesanan dibuat dalam 2 tahun terakhir. TNI Angkatan Laut berminat untuk mengakuisisi Yusuf Baykar Akinci dan angka yang dibuat oleh Turki Aerospace Industry sebagai bagian dari inisiatif yang diumumkan pada bulan Juni. Di sisi lain, Baykar dan TAI juga siap untuk bekerja sama dengan perusahaan kedirgantaraan Indonesia. Indonesia telah memesan 12 drone angka untuk TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari kesepakatan senilai 300 juta dengan TAI pada tahun 2023 dengan perkiraan pengiriman penuh sebelum November 2025. Menurut Forbes, Indonesia memandang sistem Turki cocok untuk mengawasi pertahanan perbatasan maritim negara Indonesia. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Indonesia mengusulkan untuk mempersenjatai Fregat Merah Putih yang akan datang dengan rudal Turki pada bulan Juni. Kemhan merevisi rencana sebelumnya untuk mengimpor senjata dari berbagai pemasok untuk kapal perang tersebut. Langkah ini dilakukan setelah Indonesia memutuskan untuk membeli 45 rudal anti kapal Atmaka buatan Turki yang menjadikan Jakarta sebagai pelanggan ekspor pertama rudal permukaan ke permukaan Turki tersebut. Turki membangun Atmaka untuk menggantikan AGM-84 Harpoon buatan Amerika Serikat. Versi rudal berbasis darat Kara Atmaka menyelesaikan uji terbang jarak terjauhnya pada tahun 2023 dan berhasil mengenai sasaran mengembang dengan akurasi yang sangat tepat. Rudal itu diklaim memiliki jangkauan 173 mil dan hulu ledak yang sedikit lebih berat daripada versi Angkatan Laut. Rudal Atmaka bukan satu-satunya rudal buatan Turki yang dibeli Indonesia. Produsen rudal Turki Roketsan menandatangani kontrak dengan Indonesia pada November 2022 untuk memasok rudal balistik jarak pendekan. Versi ekspor SRBM Bora 1 Turki yang akan menjadikan Jakarta sebagai operator asing pertama SRBM Turki.
Indonesia menandatangani kontrak tersebut bersamaan dengan kontrak lain bagi Turki untuk mengembangkan sistem pertahanan udara berlapis. Rincian kontrak terakhir ini lebih sedikit untuk umum. Pertemuan pada tanggal 1 Juli antara Kasau dan Panglima Angkatan Udara Turki mengenai kolaborasi pertahanan udara yang disebutkan di awal kemungkinan besar mencakup pembahasan mengenai kemajuan kontrak tersebut. Secara kebetulan Turki mengumumkan sistem pertahanan udara nasional berlapis-lapis terintegrasi Steel Dome pada awal Agustus ini, yang sebagian besar yang seluruhnya akan terdiri dari rudal permukaan ke udara dalam negeri Turki. Sepanjang periode umum yang sama, Turki juga telah menandatangani beberapa kontrak pertahanan penting dengan tetangga barat Indonesia, yaitu Malaysia. Diketahui Malaysia telah menandatangani kontrak untuk membangun 3 kapal misi pesisir yang dilengkapi sensor Turki dan rudal Atmaka. Perusahaan daya tek marin Malaysia juga mengusulkan pengadaan rudal anti kapal Kuzgun Turki untuk korvet dan kapal rudal Angkatan Laut Malaysia selama pameran pertahanan DSA 2024 di Kuala Lumpur pada bulan Mei lalu. Selain itu, Malaysia juga telah menandatangani kontrak dengan TAI untuk 3 pesawat nirawak angka. Dilansir dari laman Army Recognition, Baykar TB2 yang dikembangkan dan diproduksi oleh Baykar adalah sistem kendaraan udara nirawak bersenjata taktis yang memiliki desain terpadu yang mencakup platform uap, stasiun kendali darat, terminal data darat, terminal tampilan jarak jauh, dan modul dasar canggih. Drone dengan ketinggian sedang dan daya tahan lama ini mampu melakukan misi intelijen, pengawasan, pengintaian, dan serangan bersenjata. Dilengkapi dengan sistem avionik 3 redundan, Baykar TB2 memungkinkan pendaratan lepas landas dan jelajah yang sepenuhnya otonom. Sejak diperkenalkan pada tahun 2014 lalu, Baykar TB2 telah mengumpulkan lebih dari 200.000 jam terbang operasional dan secara aktif digunakan oleh Angkatan Bersenjata Turki dan Kepolisian Nasional Turki. Saat ini 110 unit beroperasi di Turki dan sistem ini memegang rekor ketahanan 27 jam 3 menit dan ketinggian 27,30 kaki dalam sejarah penerbangan Turki. Bayraktar TB2 terkenal karena ketinggian operasionalnya yang mencapai 18.000 kaki dan ketinggian layanan 27.000 kaki dengan daya tahan hingga 27 jam. Drone tersebut memiliki jangkauan komunikasi LOS, kecepatan maksimum 120 knot dan kapasitas muatannya mencapai 150 kg. Termasuk radar AESA multimode dan 4 amunisi pintar berpemandu laser untuk pertempuran. Drone ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti kontrol penerbangan otomatis penuh, navigasi otonom yang tidak bergantung pada GPS, dan berbagai redundansi pada sensor dan sistem. Drone ini telah digunakan di zona pertempuran di Suriah, Libya, dan Karabakh yang menunjukkan keampuhannya dalam menetralkan sistem pertahanan udara, radar, kendaraan lapis baja, dan target militer lainnya. Bayraktar TB2 juga telah diekspor ke negara-negara seperti Ukraina, Qatar, Libya, dan Azerbaijan yang membuktikan kemampuannya di berbagai medan operasi. Media Amerika Serikat soroti langkah Indonesia dan Malaysia gila-gilaan belanja rudal dan drone dari Turki.